harus ada respect buat Oke, cowoknya. Kayak ini bakal assalamualaikum modify warahmatullahi atau melakukan ya wabarakatuh. bagaimana cara untuk Welcome menjaga cowoknya back biar lagi gak ya langsung guys lagi. ya Oke, di dan channel Bruno ternyata nggak Kikui semenyeramkan itu. e-sport ini Kita udah guys. lihat Di juga sini di kita mungkin di match sebelumnya ya, Bruno memasuki menjadi hero yang game jadi yang juru kunci gitu untuk kemenangan. Tapi kedua kali ya ini antara Bruno Alvetnar dan ini Harvey lawan masih belum bisa Gikai membawa kemenangan ke e-sport arah GK. ya Dan ini yang tadi guys aku bahas ya. lagi Hah? Ulfatnar di Oke, second pick. Meskipun ya harusnya langsung ini aja yang kita memilih masuk ke untuk band first pick second picknya epicnya ya adalah guys GK. ya. Mereka lebih percaya Kita diri agak untuk geser membawakan sini. kembali first pick face-nya nih. Oke, sudah pas. Ya, tadi kalinya di bench dia Kita tadi, bakalan Ini karena gak ada live streaming Gatot nanti Kaca, aja kemungkinan jika kali bisa RRQ diambil OC nih. main ya guys Gatot ya. Star juga. Karena ya Hylos tadi di versi juga masih cukup oke sih. Hylosnya memang tanky banget. Tadi buat di early game ya apalagi. Tinggal bagaimana untuk follow up juga nih buat Menurut draft kalian yang dibawa. menang mana Karena nih nggak ada guys? follow up sama sekali. Di Kelihatan game kedua bagaimana ini mereka cukup antara respect atau memang masih cukup antara ragu-ragu. Ini untuk selalu melakukan tim fight. Alvetnar ini Kita tahu lagi melawan Assassin. Gikai e-sport ini Terlalu guys. kuat di early game. Iya. Tapi ternyata Assassin ini yang start duluan Battle Turtle-nya. Bener, malah membuat objektif setupnya dipegang terus sama Ulfatnar ya. Yap. Dengan assassinnya ya. Kalau tadi kita lihat ada Matilda yang masuk ke dalam fase banning. Apakah kali ini ada Matilda juga yang akan dimunculkan oleh Coach Yako? Atau kita lihat nih. Dan ya, kembali Kita lihat dengan first draft ban yang ya. mungkin perbedaannya di Gatot Kaca aja nih Om. Ya, diganti dengan Hilda. Dan nih, Ya. kalian jika ingin Nah, ini mau Povius Hilda mengetahui atau mau jadwal-jadwal diadu-adu? Povius Hilda, MLBB yang bisa diambil MC semuanya, kini ya, masih ada cowok juga kalian sekarang. bisa subscribe, like, Karena komen, tadi dan share-nya Suyo biar Cecil kalian Drog ya. Iya. tidak Mungkin ketinggalan Hylos gitu mereka ya mau. Kalau enggak ya mereka masih bisa dengan seputaran band yang sama. Povius ini tetap lah. MLBB Satu MC hero yang kini sangat guys. Piala ribet banget buat dipegang terutama di MC level kini 4 semoga ya. Indonesia Turtle yang bisa pertama membawa itu pulang powernya lagi Povius ya kelihatan. pialanya Iya, ke iya. Indonesia Iya guys. sih. Indo Yang Pride tadi kita juga ya sempat guys ya. masuk ke banning list dari Ulfatnar ya untuk Ya. di band ketiga mereka ya. Dan kali ini mencoba untuk sesuatu yang baru karena Hildanya yang mereka antisipasi Povius terlepas dan GK. Apakah mereka akan Oke. mengambil kesempatan itu atau mau coba pakai Hylos untuk kedua kalinya nih? Ya, itu bisa diadu sih antara Hylos dengan juga Povius sebenarnya. Iya. Jadi ini pilihan sekarang ada di tangan GK. Mereka mau main ke hero yang mana dulu nih? Tanky kah sembari mengcover teman-teman yang lain dengan efek dari Glorious Pathway, atau akan open team fight ya, open warrior ini dengan langsung pakai infinite percent aja, infernal percent. Ya, tapi sepertinya mereka sadar deh kalau membuka Poveus terlebih dahulu, ini bakal ada chance Cici juga muncul gitu dari teman-teman Ulfatnar gitu ya. Sehingga yang membuat nanti Poveus ini udah nggak bisa di flex lagi ke arah manapun di role lain selain XP, yang membuat itu bakal sulit banget sih. Ya kalau itu bicara soal main keras ya, Ah, ini ada Povius dengan Khalid wah, kalau mau diambil sekarang. DJ nabrak-nabrak Khalid lagi ya. on the way. Cukup menarik nih untuk Ulfatnar ya, banyak yang terlepas juga. Atau mungkin masih penasaran dengan Apex 47 dengan cowoknya. Alien tadi, sorry. Alien yang mau Ya, cowok. PXP ya. Ah, Ya masih bisa sih kalau memang mereka masih mau main. ya masih penasaran ya. Dan Oke. juga Harit. Wow, oke. Kayaknya ada sedikit perbedaan memang dengan Ada game yang sedikit pertama tadi, tapi perbedaan ya lagi-lagi dari Alien game awal tadi. kemungkinan akan menggunakan Chow untuk kedua kalinya di Ada game kali Cho ini. dengan kedua kalinya ya, Dan ya, sama Harit jawabnya dengan Bruno. dan dengan Bruno. Kembali kita saksikan di mana Bruno hari ini pick rate-nya cukup tinggi ya. Di sini banget. terus-terusan Tapi ya Bruno ya nggak guys mesti ya. kayak win rate-nya besar ya. Iya ya. Bisa dikalahkan Win juga rate-nya lah ya. buat Brunonya. Cuman kita selalu melihat sekarang ini Bruno muncul nih. Bruno item muncul ketiga ya punya di Melvik kan. Setelah Haskell dan juga MC kini Berserker. ya. Kayaknya Oke. pilihan sekarang ya. Menarik nih ya. Bruno ini guys. Hayabusa yang kali ini langsung muncul sehingga ya akan jauh lebih aman sebenarnya dari GK. Untuk band keempat dan kelima mereka nggak perlu mengira lagi potensial ke arah assassin seperti Hayabusa nih yang bisa reach di belakang. Dan itu bakal jadi Dan PR buat ada Ulfatnar nih Hayabusa yang pastinya. ngeri ya. Backline seperti apa Kita yang lihat akan seperti apa ya nyaman busanya. berhadapan dengan Hayabusa. Ya, Berhadapan kalau dengan bicara soal Hayabusa, mereka Cho udah punya bisa Cho. sih ya counter. Oke. Ini udah cukup kuat lah buat cowoknya dan Suyo yang dipakai untuk berhadapan dengan Hayabusa sekarang. Oke, ini tidak mengamankan hero buat si ini ya, Rosa ya. Iya ya. Bisa dibuang-buangin loh sekarang. Aurora di band, Laksana sana di band. Itu sih sebenarnya dua hero yang bisa menggapai Hayabusa ketika dia dive in dengan quad shadow-nya ya. Bakal jadi PR banget, tapi ya kayaknya Aurora bakal dilepasin sih. Mereka bakal lebih pede untuk ketemu Aurora dibandingkan dengan Vexana ya, kalau menurut aku ya. Dan ternyata Oke. mereka lebih prefer untuk menghilangkan potensi hero-hero dari Soyu. Apex 47. Hero-hero yang bisa membuat Hayabusanya nggak bergerak Kita lihat bebas ya. gitu Om, dengan banyaknya efek sisi Hayabusanya mungkin nanti. tidak bisa Banyak sih bergerak kayak bebas ya hero-hero sekarang dari kayak Ruby juga pun meskipun Soyunya lagi ada udah jarang Ruby. muncul ya. Tapi itu Bakalan bisa muncul dipakai nih untuk nanti nih. membuka Kita assassin, lihat aja terutama guys. buat Hayabusa. Jadi masih banyak sebenarnya jawaban untuk Hayabusa. Kaca pun masih ada kalau Kontra mereka mau main. Kita Hayabusa tahu ini juga powernya harus buat Sunshine Beatrix, teliti Kaca ya. Beatrix.
udah ada Harit ya. Ya kayaknya. benar sih, masih ada Harit sih. Udah ada Harit sehingga mungkin kalau Kaja nanti main burstnya di tengah, di mid kah? Lunox kah? Wah, suka saya tuh kalau Soalnya Lunox ketemu sama Lunox. Hylos enak, ketemu sama Hayabusa Bisa sih juga dia Lunox ngehindar ya. kan. Lunox juga hero-nya si Rosa. Rosa, iya, harusnya kalau misalnya mau masih ngasih efek sisi gitu yang membuat Hayabusa nggak main, ini Kaja Lunox juga pilihan yang bagus gitu. Ya, dan Vexana di band sendiri nih ternyata nih. Iya, ini yang tadi kita pertanyakan ya. Dengan Vexana yang mereka hilangkan, apakah mungkin memang ada dua pilihan hero nih yang bisa dibawakan oleh Rosa ya? Ada Lunox atau mungkin Aurora lagi? Yang tahu Red of Lunox Ice itu ataupun somehow Aurora bisa lagi ya. menggagalkan juga Shadow Kill dari Hayabusa gitu. Ya, Shadow kill dari Hayabusa. dan orang Di di band. Alright. Wah, kalau aku sih suka Kaja Lunox sih. Lunox cakep karena brilliant order juga hindarin kan. Hmm, Bisa ngedodge juga ya. Kuning, hinder. boleh. Oke, pick Oke. keempat dari Ulvetnar. Apa yang akan mereka buka terlebih dahulu? Kalau Lunox, wah ini idaman kita sih sebenarnya kalau muncul ya dan dibawa Ya, oleh Rosa Lunox ya. bisa meltdown high loss. Bisa menghindar dari Hayabusa dengan instan juga. Dan menurut aku ya jawaban yang paling enak juga nih, follow up dari cowoknya pun ada gitu dengan Ya. Lunox kan. Kalau misalnya Harit Cowoknya memang bisa punya damage sih yang ya, besar, tapi pun Lunox. mungkin secara instan Lunox jauh lebih instan dibandingkan dengan Harit ya. Oke. So, siapa nih pilihannya? Atau buka yang lain dulu nih? Lunox bisa sih ya Buka gandeng nomor sama Harit dulu. untuk counter. Oh, Loi ya. Oh iya guys Oke. ya. Loi memang bisa untuk tahan high loss-nya. Iya, cuman kalau ke Hayabusa ini bakal cukup PR ya. Betul, kalau Hayabusa enggak. Hayabusa Hayabusa bakal langsung lompat dan lebih berbahaya lagi sebenarnya buat lebih Loi-nya. berbahaya Oke, guys Loi menarik nih guys. dengan Loi yang diambil ketika mereka sadar lawannya adalah Hayabusa gitu. Oke, tapi Loi yang diambil. Kalau kita melihat pendekatan yang berbeda nih ya, Diversion bakal bisa dimainkan untuk selalu ke ganking ke carving. Oke. Itu bisa dipakai ya, apalagi mereka ngebawain Suyo yang bisa in and out-nya juga cukup cepat. Mungkin kita lihat juga kalau Mungkin kita berdasarkan lihat game juga pertama tadi, early game dari early Ulvetnar game agresif banget dari dan dengan diversion dari Rosa ya Ulvetnar ini nggak memungkinkan juga untuk Nggak di game kedua ini memungkinkan ya. mereka bisa menjalankan yang lagi gitu untuk Di bermain game jauh lebih keduanya agresif. bisa Mungkin menjalankan Carvi yang yang sekarang lagi akan gitu dituju ya. terus-menerus, tapi wow, Tapi Beleric wow, kali ini muncul Beleric dan ini muncul adalah guys debut ya. pick dari Beleric Beleric. GM6 Wildcard om. Ini kayaknya di Wow. Day One aja di wildcard Dari sini udah ya. banyak ya. Unique hero yang wah muncul Unicorn kemana-mana ya dah. guys ya. Gak ada Beleric di sini dan Belericnya kemungkinan akan bermain sebagai roamer ya kalau begitu ya. Harusnya ya, cuman aku belum ngeliat sih. Tapi kalau ngeliat susunan kayak gini, aku suka Cici tau. Iya, Cici Cici niat buat banget Ulvetnar sebenarnya. ya. Wah, tapi masalahnya aku belum ngelihat kenapa Beleric diambil untuk menjawab siapa tuh belum ada sih. Kalau dari aku ya. Karena mereka nggak punya hero yang punya attack speed tinggi dengan physical damage-nya gitu. Kalau aku Cici ngeliatnya lebih ke buat boleh nemenin sih, aja ya. sih. Nemenin antara nemenin Bruno atau Cecilnya. Itu sama juga dengan Hylos nanti. Oke. Dan ternyata ada glue yang diambil. Meskipun kita tahu sendiri, ya Cici juga enak. Cuman dengan glue ya ini Beleric Hylos hero jalan kaki om. Hai Nah itu guys juga bayangin jawaban buat ya. Hayabusa. Iya, Lumayan coba banget ya jawabannya buat Hayabusa sendiri dan itulah sebabnya Vexana di ban. Oke. Biar anaknya nggak meledak. Sana gig ya. Karena nggak mungkin juga ada Faramis yang mungkin dibawakan karena mereka udah ngebuka Loi. Ada Paramis Iya nggak Loi sih ya. om? Ya, Mereka membuka Loi di pick 4 dan ya bakal repot gitu kalau Faramisnya diambil, bakal kena duality semuanya. Dan itu pilihan yang menarik banget ya. Kenapa tadi Loi yang dibuka ketika mereka sadar berhadapan dengan Hayabusa. Dan jujur draft, aku suka banget dari Ulvetnar sih di game kedua ini. sama sih mereka langsung preemptive aja tadi. Boleh ya Mereka dari Ulvetnar. ngerespon dengan aku ngambil duluan Loi-nya karena kalian bakal Ambil ambil hero Loi-nya ya. jalan kaki yang lumayan banyak nih. Dan tebel-tebel dan itu semuanya bakal bisa dimakan dengan duality dari Loi. Oke, dan game kedua Game menjadi kedua milik ya siapa? akan Apakah segera Ulvetnar mulai. kembali Kita akan mendapatkan geser kemenangan sedikit ke atau bagian akan sini. tertahan oleh GK Esports. So inilah dia match So, ketiga inilah game dia ya. kedua Di Ulvetnar game kedua versus dari GK Ulvetnar Esports. Enjoy the game. versus Let's go, Gig ya. Shen Esports ya dan guys Beleric ya. Roamer ya. Kita melihat ada sesuatu yang unik ya. Karena emang kalau kita bicara soal turnamen internasional ya, jelas mereka akan membawakan apa yang bisa ada di region mereka nih ya. Dan kebetulan nih waktu di MENA juga di ranknya bahkan ya, itu banyak banget nih yang pakai Beleric juga. Wow, mereka suka tumbuh-tumbuhan ya berarti. Mari hijaukan dunia. Oke, tapi Oke. Serem kan kalau lihat situ. masalahnya Om, Beleric ketemu sama Louis pun akan menjadi Beleric jembatan ketemu nantinya. Louis itu ngeri Untuk ya, duel guys, ini ya. bisa digunakan oleh Rosa gitu. Itu bakal jadi PR buat lini belakang dari GK sendiri. Dan oke, ada Quad Shadow dari Seno bermain cukup agresif. Rosa terpaksa flicker, tapi ya Apex 47 yang hadir untuk memukul mundur Seno setidaknya membuat
sama-sama dirugikan tadi, meskipun TNC kali ini merugikan balik ke arah Smile. Flicker di-trigger di menit pertama dari kedua belah mid laner. Oke, jadi intinya gak ada yang rugi ya tadi. Gak ada yang rugi. Karena semua mid laner sudah menggunakan flicker dia juga. Dan glue-nya lagi pegang buat Hylos nih. Agak sulit sebenarnya memang Hylos untuk bisa mendekat terkena dari slam-slamnya dia. Dan Genji-nya ini sudah mulai untuk mengambil isi jungle dari GK Esports. Dan sepertinya untuk start juga nih ya. Turtle yang pertama bisa jadi akan dimulai dari GK Esports. Karena mereka punya power, ya mereka punya glue yang level 4 dengan grab-grabnya dia ini akan bisa mengusir jauh Hylos ataupun Beleric. Iya, Hylos dan ataupun dia- Beleric kita ya bisa coba ya. untuk mirroring dari Seno ya. Dibayang-bayangin sama Chow dari Apex 47 sehingga skill Lizard pun nggak bisa diambil om. Ini menjadi kerugian karena ya ada perbedaan beberapa creep yang bisa diamankan oleh seorang TNC. Iya. Dan lihat nih, area-area rumput yang cukup berbahaya ya. Karena bisa tiba-tiba banyak yang keluar tuh dari sana. Dan lagi-lagi ditempel dengan grab-grab. Dan langsung dengan instant movement yang dilakukan TNC memang berhasil Kalian menghindar harus sampai pure ya. Retributions. Di-trigger untuk bisa melarikan diri di jangkauan Shen. Dan juga Seno yang tadi masuk dengan Quad Shadow-nya. Tapi Apex 47 lihat gimana dia memantau keberadaan dari Seno. Dan sepertinya memberikan momentum terlebih dahulu, buying time dulu, agar Retributions-nya nanti aktif lagi dari TNC. Dan sekarang, lihat gimana, ada Hylos yang dipegangin terus sama Glue. Ada Hylos Oke, yang coba untuk dipegangin dialamin, tapi terus. masih ada split-split, dia masih aman harusnya dari Alien. Dan membuka split-splitnya, Quad Shadow pun dihindari. Dan juga lihat satu momentum, grab mendapatkan Samu di sana, belum ada follow up. Tapi kali ini lihat gimana Apex 47 masih gagal. Alien turun dari tubuh Samu dan Flicker dipaksa di trigger. Wow, itu continuous event yang memang sangat-sangat Oke. panjang sekali yang baru saja terjadi tadi ya. Dan grab yang ditahan sampai dengan sedemikian rupa yang membuat kalian juga bisa survive dan menunggu untuk TNC kembali dengan adanya retribution yang masih ready sekarang. Wah, ini sih. Lagi-lagi untuk tahap pertama dipegang kendalinya, The Way of Dragon kembali menjadi genderang perang Way of untuk Dragon Overnar dengan connect ya, first blood guys, yang ya. dipegang oleh TNC. Turtle pertama lagi-lagi menjadi milik Overnar di game kedua ini. Ya, itu setup yang tidak terlalu terburu-buru ya. Dan ini yang kita bilang nih, diversion play! Wow! Zeno! Zeno! Terkena surprise! Nah, Dengan surprise 3 ya. member di sana yang bersiap di dalam area rumputan. Ini membuat kerugian yang begitu fatal karena orange buff pun ada di waktu yang tepat untuk TNC amankan om. Dan itu dia pencurian orange buff untuk Overnar. Ya, itu sebenarnya sudah terukur ya, karena mereka sudah melihat, oke ini orange buff-nya masih ada. Berarti ada kesempatan kalau Zeno akan menuju ke sana dan diversion. Di waktu yang sangat tepat tadi membuat sebuah pesta yang memang tidak disangka-sangka dengan Zeno ya. Pesta kejutan tadi. Terkejut pasti. Kaget ya, karena tiba-tiba langsung disambut dengan 3 orang di sana. Masalahnya om, nggak hanya itu. Tipikal assassin yang lagi-lagi early game 5 menit awal itu menjadi neraka untuk mereka. Lihat gimana Seno pun digangguin sama Alien, dipegangin belum buffnya. Sehingga mau nggak mau ini Retribution terpaksa di-trigger, tapi kembali dengan diversion. Seno belum Seno? mengetahui dan kembali surprise The Way of Dragon. Dia langsung membuat Seno terpick off untuk kedua Ngeri kalinya. ya dari Purple buff pun lagi ini ya. diamankan harusnya Geng oleh gengnya ya. TNC dan sekarang menjadi kerugian yang berat bagi GK Esports. Wah, itu kalau ada stikernya Happy Birthday MLB. Happy Itu aku birthday suka ya banget, kenali. Dua kali Zeno dengan timing yang kurang tepat juga untuk bisa mengcover karena serba salah ya. Ini damage-nya belum jadi juga buat GK Esports. Smile-nya butuh stack. Terus juga yang ngebantu dia Shen ya agak punya damage yang besar. Sama juga gak punya damage yang besar. Jadi mereka sebenarnya gak punya damage output yang memadai sekarang. Dan itulah sebabnya kenapa Ulfnar selalu bisa unggul di atas dari GK Esports. Ya, lagi-lagi 5 menit awal adalah 5 menit neraka untuk Assassin. Dan ini yang dibawakan oleh Overnar gitu. Gini cara untuk mengantisipasi Assassin play dari GK. Ya. Berbeda dengan di game pertama yang linknya bebas banget 5 menit awal untuk mendapatkan semua partner farmingnya gitu. Dan Turtle kedua kali ini sepertinya akan 100% milik dari Overnar. Kecuali ada Retribution yang gagal lagi dari TNC. Waduh. Tapi ya emang sulit ya. Ini kita melihat bagaimana power juga buat Suyo sendiri di level 3. Dan ini aktif banget loh buat dia. Dan diversion lagi-lagi. Oh, Carvey, The Way of Dragon dan kali ini Koni karena Carvey masih mendapatkan momentum karena Shen membuka Run Out Riot. Tapi justru membuat satu player lagi yang didapatkan oleh Sunshine dengan double yang dia pegang di waktu yang sangat instan di bawah sana. Langsung. Dan memang ya itu dia terkena berbagai macam damage juga dan sebenarnya dari angle yang gak diduga sini yang membuat GK Esports mereka selalu kehilangan kesempatan ya untuk bisa memberikan gebrakan balik. Karena mereka gak tahu Lihat musuhnya ya, bakal muncul dari mana. Surya di Oke, ya. ada Hylos Ngeri yang sih dari ternyata menjadi loginnya. split pusher di sini yang Ini ya membuat Hylos jadi invasi jungle Fokus nggak bisa gitu ya, dihentikan guys, ya. gitu oleh GK Esports. dan untuk Dan ini adalah instant momentum replaynya yang baik banget dari Rosa karena dari jujur dia Rosa tadi. diversion di depan saya nom di area river tadi.
Terus si ininya masuk juga kan, si siapa Apex-nya tadi juga masuk. Dan jangan lupakan tuh kartu pakai flicker. Jadi lagi-lagi ya, Ya, The Way of Dragon. Masuk semuanya tuh mau Way flicker of tuh kayak tadi Dragon udah ya, nggak sempet ya ya. udahlah dibiarin akhirnya nggak dipencet sama sekali tuh dengan Karvi ya. Wah, ini bakal jadi PR sih. Karena jujur Beleric ternyata nggak menjawab juga ketika Betul. inisiasi dilakukan seperti itu di bagian bawah. Ya ini bisa dibilang GK Esports mereka nggak punya damage di early game. Iya. Mereka harus nunggu sampai late game banget nih. Mungkin nunggu Karvinya lah buat jadi 2 item baru mereka punya damage balasan. Kita Oke, lihat tapi apakah kali ada ini bedanya damage mungkin balasan. benar nggak bawa assassin ya. Jadi Smile bakal cukup sulit untuk bisa digapai. Meskipun kita lihat dipegangin banget sama Alien dan Yancy pun masuk mencoba membuka speed-speednya. Satu orang terkena efeknya, tapi kemudian diversion yang dibuka membuat Shen tereksekusi. Memang ada pertukaran dengan Apex per 7, tapi kali ini TNC berhasil memberikan damage tambahan ke arah Samu. Dan sosok dari Shanchen lah yang berhasil mendapatkan poin kill ketiganya. Ya, dan bahkan malah Alien yang masih hidup ya ternyata. Yang tumbang adalah Apex 47 tadi. Dan keunggulan dari menggunakan Blue sekarang ya berhadapan dengan Beleric, berhadapan dengan Hylos, dia bakal bisa pegangin nih dengan slam-slamnya dia tadi ya. Apalagi kan selalu reset, bakal selalu nge-regen juga. Dan udah mulai diisi nih, jungle-nya udah mulai habis. GK Esports mereka gak punya ruang untuk mendapatkan purple buff. Ini dominasi penuh dari Uvetnar sih. Mereka benar-benar menguasai Land of Down, dimana kali ini mungkin kontrol mapnya di angka 70% om. Benar-benar nggak ada jungle yang nyaman untuk GK, terutama Seno bisa dapatkan juga di menit ke-7 ini. Ini yang bakal jadi PR sih, karena lagi-lagi memang late game mereka power, tapi apakah bakal sampai late game nih? Di game pertama nggak sampai late game udah selesai gitu. Ya, jadi sama sih sebenarnya kayak oke lah mereka memang punya Cecil ya, mereka punya Hayabusa juga nanti level 12 kuat banget dengan animasi Shadow Kill-nya, tapi sekarang mereka nggak punya power seperti itu. Jadi Kita lihat nih sebentar mereka bakal gimana berlari guys. dengan sangat-sangat jauh sekali dan sejauh kita melihat juga ini belum ada kesalahan yang diperbuat oleh Ultimate seperti diversion yang miss atau mungkin ada team fight yang miss. Ini belum terjadi dan lihat deretan item dari GK Esports baru Haskell belum ada berserker ini buat Karvinya, sedangkan untuk item-item damage udah selesai Harit 2 item damager, terus juga Suya udah punya 1 Hunter Vortex bahkan sudah punya. Wah, ini bakal jadi mimpi buruk pastinya untuk GK Esports. Dan sekarang pressure di bagian bawah, duality Oke. kembali dibuka dan bahkan Samo sebagai badan untuk GK Esports pun dilumat habis oleh Uvetnar. Mereka benar-benar memberikan satu tamparan keras nih om untuk frontlinernya juga dan diversion surprise untuk defense-nya ke kita atas lihat ya. dan gak ada member di sana untungnya ya, kita nggak lihat lagi surprise attack dari Uvetnar nih om. Nah, itu kayaknya lebih ke mau bersih-bersih juga ya, sekalian nyari apakah memang ada yang lagi split dan orange buff-nya dijaga oleh Ultimate. Tidak Kita ada lihat orange buff ruang dijaga gerak sekarang ya. dari GK Esports. Kalau mereka mau maju sini mereka harus untuk team fight, GK tapi kalau mereka team fight mereka lagi lack of Esports damage, jadi ini. mereka tidak bisa melakukan team fight. Jadi apapun yang dilakukan oleh GK Esports sekarang, kondisi mereka lagi salah semuanya. GK ini Semua lagi serba tertekan salah ya. harusnya Salah. dari Oke, Red tapi Fednar mereka ini. lagi-lagi bisa untuk memainkan late game-nya. Nah, pertanyaannya Apakah bisa adalah memainkan apakah late bisa sampai game-nya? late game nih? Karena jujur, dengan tanpa ada yang Lord semua inner turret sudah dihancurkan oleh Uvetnar. Inner Dan turret sudah ini gimana caranya? dihancurkan. Mungkin mereka masih bisa ngasih pressure Di sini hingga kita pasif lihat, base guys. turret pun bisa hilang sebelum Lordnya muncul, Om. Dan itu bisa terjadi Apakah sebenarnya ya kalau mau nih bisa buat langsung Ultimate, karena mereka punya di-end potensi oleh dengan level-level yang sudah Fednar sangat-sangat ini. unggul sekali dengan damage yang mereka sekali punya, ya, damage bahkan dengan sakit diversion ya. yang selalu bisa mengecoh GK Esports. Di bagian bawah Bisa lihat GK jauh banget Esports loh dua bisa orangnya, tapi di mereka bakal hadir dengan comeback. team fight Apakah pasti bisa on time comeback karena ada dari diversion GK yang bakal Esports ini dipakai. susah Wah, sih kayaknya. masalahnya satu pasif dari base turret top lane Masalahnya udah hancur. loyingnya ngeri, guys. Di mid masih ada, di Dari bawah masih ngeburstnya ada. Dengan Lord yang pertama dan yang menyulit bergerak ke arah atas nanti mainnya ya. ini bisa harusnya bisa dipastikan ya, satu base turret minimal bisa dipegang gitu. Oleh teman-teman dari Uvetnar, karena 2 spawn super wave minion di bagian atas dan Lord yang bergerak di atas juga Lihat aja harusnya tuh bisa atas, dimaksimalkan. bawah dan Ada semua Shadow guys Kill yang dibuka, miliknya. tapi Seno sudah dibayang-bayangin, nowhere to run Seno. Apa yang bisa kamu lakukan Seno udah nggak ada Waduh, Shadow Kill Senonya dan mati ya, sekarang guys, ya. point kill kembali didapatkan oleh Uvetnar. Seno kehilangan momentum karena dia dijebak om oleh Uvetnar. Shadow Kill udah kepake, Coach Shadow habis tadi. Wow. Dan ini langsung di flicker tadi dengan Rosa juga untuk bisa mencegah agar dia gak kembali ya. Dan ada point kill yang sudah diambil Bahaya dengan ya Ultimate. dari Dan ini berarti apakah Fednar ini memang, akan guys. menjadi Apakah ini langsung end bisa buat di GK Esports? end Kalau mau di end untuk mungkin full head bisa sih. Fednar Tapi selama dari masih ada GK sesinya dan posisinya Esports? bagus Apakah harusnya masih masih bisa aman buat menang? GK Esports. Oke, tapi Oke. Apex Sport 7 memang flicker untuk defense. Flicker full Dia nggak mau terlalu memaksimalkan defense. lihat damage dari Kita langsung duality, mau targetnya ditemburin. banyak. Itu loh yang ngebuat masih Rosa bisa ini enak di-clear ya. banget sebenarnya. Untuk Dari bisa Rosa sebenarnya enak banget memberikan tuh, guys. damage yang besar gitu. Dari Karena ketika lihat safety-nya Beleric Leona punya ya. hitbox yang besar, high loss hitboxnya besar, mempermudah untuk duality dilakukan. Shadow Kill TNC terancam.
tapi belum berhasil Apakah mau mengeksekusi dibalikin justru malah dari Seno GK yang kehilangan Sport? banyak HP Om. Mereka benar, selalu Shadow tertekan Hill ya ya guys. untuk mengusir mundur aja ya, tapi dengan full HP yang Dan masih nggak tebal bisa yang sih, harus dimiliki dengan mundur dulu Ulfwenar, guys. mereka masih sangat-sangat strong Mereka sekali masih dan bahkan sangat-sangat hanya fokus. Apex 47 saja ini yang Harus recall di defense, base. defense, Yang lainnya defense masih ya, berada guys di ya. barisan depan dan ya TNC masih cukup mengganggu juga dan belum terpick up sampai dengan sejauh Belum ini ada buat yang TNC-nya. terpick up ya guys saat Ini sih ini. bakal jadi PR banget karena jujur masih ada Super Wave Minion juga di Hayabusa bawah ini karena gerak-gerak poolnya ya masih guys besar. ya. Yap. Dan Di oke, memang kantongin masih ya. terlindungi dari Oke, apakah mau 3 ditumbur base di yang ada tapi bagian dipaksakan midnya? dengan Way Mau of Dragon dipaksakan. Samu yang jadi target dan gimana mega kill Master dikantongi Gun oleh connect. Rosa. Satu base didapatkan, Chan masuk, masih menunggu momentum. Masih Dia nggak menunggu momentum memiliki ya. zaman force yang aktif, 2 base hilang. Dua Dan base apakah itu hilang. menjadi game tercepat dari Apakah ini Ulfwenar? game tercepat Mereka nggak mau dari terlalu Ulf gelasak gelusuk, Hefner? nggak mau ada mistakes. Oh, mereka Bermain tidak disiplin mau memang jadi jawaban yang paling langsung aman end ya. untuk Ulfwenar. Mereka Ya, mereka bisa mundur dulu, disiplin ya mereka guys bisa ya. sudah unggul sangat-sangat jauh sekali ya buat goldnya juga. Baru 3 item damage sekarang untuk Seno dibandingkan dengan hampir full item buat Suyo juga. Ini lumayan, itu udah hampir 2 kali lipat loh goldnya. 6.000 banding 11.500. Jadi damage-nya buat Ulfwenar ini sangat-sangat superior sekali ya. Belum lagi buat harinya yang memang udah jadi 3 item yang sangat-sangat cukup juga tuh. Iya, masalahnya bedanya hampir 2 kali Masalahnya lipat Om. 6.000 gold susah ya dari dikurung Zeno. ya. Sementara dari TNC hampir di 12.000. Itu yang membuat GK game Esport terlihat ya, sangat guys. jauh banget. Susah Dan ya. aku nggak ngeliat kondisi gimana Hayabusa bisa Kondisinya bermain sih untuk di menit ke-12 ini ya. Benar-benar sulit banget karena mau makan siapa? Makan Rosa dia masih punya flicker. Mau makan Alien dia bisa split-split. Makan Chow kayaknya bukan target yang tepat karena dia bisa The Way of Dragon gitu. Ya, ini apakah udah mau mungkin ditumburin target guys? paling utamanya ya cari Rosanya, tapi Rosa juga selalu ditempel ya. Iya. Kayak akhirnya gak ada jawaban. Mungkin cuma buat mencicil dan akan menunggu untuk damage yang masuk dari Smile. Tangguin claw-nya jelas ini sangat-sangat diharapkan untuk mengumpulkan pemain-pemain dari Ulfwenar agar bisa terkena bad impact berbarengan ya. Cuman selalu kita lihat yang terkena target itu Dan cuman buat kalian si yang mau Apex tanya-tanya langsung aja dia cuma tuliskan di mancing-mancing kolom aja, ada komentar, sakit di nanti kita kakinya, balik dengan ngedash lagi kabur video YouTube dan kita ya free guys ya. load Dan untuk free load Ulfwenar. untuk Tapi jujur aku masih menunggu Ulf untuk Hefner ini ya. combo dari GK berjalan sih. Karena harusnya Oke. kombonya Apakah ini mau antara langsung Wrath of di-push? Dryad duluan yang dibuka, Oke. baru Sanguine Claw, atau kebalikannya Sanguine Claw dulu dibuka baru Wrath of Dryad. berat ya Dan dari itu GK bakal Esport bisa untuk berdampak comeback. sebanyak apa nih ke arah Ulfwenar gitu ya. Kalau sampai 2 kombinasi hero itu berhasil dilakukan gitu Bahaya ya. ya kombinasinya Karena sekarang ya. jujur semua wave menekan ke arah GK. Semua wave Ulfwenar sepertinya bakal ditekan coba melangsungkan dari kembali GK Esport untuk yang ditekan base semua yang ya. dituju dengan Lord yang Atas, kedua ini. mid, Ya, ini bawah, bisa jadi semuanya strategi juga hancur ya mungkin ya, guys ya, apalagi semuanya Lordnya masih kotor. jalan. Hanya akan Dan menghantarkan Lord untuk akan minion-minion kecil aja, hadir jadi di mainnya bagian cukup tengah. pasif terlihat untuk Ulfwenar-nya, mereka cukup respect juga, main bersih karena Apakah 2 langsung lane. mau Oke, ditumburin? cuma 1 lane. Konsil Dia nggak dibuka. bakal masuk bersama dengan Lord. The Way of Dragon The yang Way connect ke of arah Carvey Dragon dan connect, Carvey guys. saat ini terakhir masih bisa Waduh, selamat justru chattingnya malah Apex masih 47 yang tereksekusi, 2 member hilang menjadi kerugian. Apakah bisa? Untuk Ulfwenar meskipun ada pertukaran dengan Samo, tapi lihat gimana mereka hanya menyisakan damage Tyria saja dan instant double kill untuk Rosa. rata ya, guys, ya. Begitu mudahnya dia melumat Zeno dan sekarang base terbuka. Shanchain Dan akan dia di-engage berfokus dari dan sekarang Ulf mega Hefner. kill. Untuk TNC dan menang base ya guys ya menjadi di game milik kedua, skor 2-0 Ulfwenar. guys. 2-0 poin Buat penuh kalian semua di yang match mau ketiga tanya-tanya kita. langsung aja ya. Langsung ditabrak Tuliskan dan di cukup kolom komentar, mengerikan nanti tadi kita karena balas Apex dengan tiba-tiba video tumbang YouTube juga. kita guys. Terus GK juga siapa Esport lagi yang ya. ikut tadi? Si Elliot juga Oke, tadi ikut ya sampai 2, jumpa tapi lagi ternyata di out of video kita nowhere Rosa selanjutnya. See you, damage yang bye-bye. diberikan